Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ikhwah fiddin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang insyaallah penuh barakah ini kita kembali bisa bersama-sama di tempat yang alhamdulillah baik ini. Kita akan membahas salah satu topik. Biasanya kita membahas tentang al-ahadits al-mawjudah fi al-arba'in an-nawawiyah, hadis-hadis yang ada di al-arba'in nawawiyah, karena mungkin momennya kita dekat dengan Ramadan, maka kita ubah topik kita, yaitu tentang membahas tentang bekal ya, di dalam menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya, begitu cepat waktu berlalu, minggu berganti, bulan akhirnya kemudian kita sudah masuk bahkan di penghujung akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh barakah, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an, bulan yang merupakan kebanggaan bagi kita semuanya, yang semuanya kita berharap di bulan ini kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Khususnya kita semuanya manusia yang serba kekurangan, yang banyak kesalahan, yang banyak dosa, di mana kita sangat butuh, sangat perlu sekali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah, adalah bulan di mana di situ penuh kebaikan. Sehingga kalau kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Talha, disebutkan dulu ya, kana rajulani min bali hayyun min Qudha'ah. Jadi dulu ada dua orang yang kemudian masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bali, bukan Bali yang sini ya. Bali itu salah satu perkampungan dari suku Qudha'ah. Dua-duanya masuk Islam, kemudian mengikuti Nabi sampai ke Madinah. Dua-duanya baik Islamnya, dua-duanya ikut berjihad, akan tetapi ternyata takdir Allah
menentukan yang satunya ustusyhida, mati syahid duluan. Yang satunya kemudian Allah berikan waktu untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai, kemudian ada jihad lagi dan dia ikut jihad. Akan tetapi beliau meninggal tanpa meninggal syahid. Apa yang terjadi? Karena begitu mendalamnya Abu Talha ini atau Talha ibnu Ubaidillah ini bersama dua orang ini sampai terbawa mimpi. Mimpi kalau Talha ibnu Ubaidillah itu melihat dua orang ini. Di dalam mimpinya dua orang ini ternyata yang masuk surga duluan itu yang meninggal dunia tidak syahid. Artinya yang meninggal dunia ini yang kemudian 1 tahun setelahnya. Talha ibnu Ubaidillah heran, loh kok bisa gitu. Yang satunya meninggal dunianya dikatakan syahid, yang satunya meninggal dunia biasa saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau takjub dengan perkara ini? Bukankah dia hidup dan mendapatkan Ramadan? Yang mana ketika dia di Ramadan itu bisa sujud, rukuk, sholat sampai 600-an kali bahkan lebih dan mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Maka dalam riwayat yang lain Talha itu mengatakan fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Antara dia dua orang ini itu jarak jauhnya seperti jaraknya bumi dan langit. Kenapa bisa seperti itu padahal yang satunya itu berjihad dan meninggal dunia dalam kondisi syahid? Karena yang satunya mendapatkan Ramadan. Ibaratnya kita hitung sekarang. Ada yang sudah dapat, ada yang umurnya sudah 60 tahun, artinya dia sudah mendapatkan Ramadan 60 kali. Ada yang mungkin umurnya baru 50 tahun, berarti 50 kali. Nah, kalau kita mendapatkan Ramadan dengan benar, artinya hidup kita lebih baik. Artinya hidup kita lebih baik. Yang kemudian sholatnya awalnya mungkin kurang baik, Allahumma shayyiban nafi'an. Masya Allah, ini alhamdulillah sudah sampai duluan. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini kita diiringi keberkahan. Naam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan Ramadan ini artinya dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk bergembira, untuk bersyukur, untuk kemudian menyambut bulan Ramadan. Sampai ketika mendekati bulan Ramadan datang, Nabi langsung mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, memberikan selamat, atakum Ramadan, syahrun mubarak. Kalian semuanya didatangi Ramadan, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya, beda dengan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain memang bagus, tapi keberkahan itu lebih banyak di bulan Ramadan. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini keberkahannya kita rasakan di dunia dan akhirat. Bahkan pahala itu dilipat gandakan, meskipun kita tidak tahu berapa kali dilipat gandakannya. Ada yang mengatakan seakan-akan kalau ibadah sunnah jadi wajib, tapi hadis-hadisnya kalau diteliti tidak ada yang sampai kemudian derajat sahih. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kemudian bersabda, al-umratu fi Ramadan ta'dilul haji ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti melakukan ibadah haji bersamaku. Artinya jelas berbeda kualitas pahala ketika kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan kita membaca Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang mana itu berada di dalam bulan Ramadan, yang ada di bulan Ramadan. Bayangkan kalau kita beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar, seakan-akan kita beribadah berapa tahun? 830 tahun. Dan ini adalah kekhususan
yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sebelum umat-umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita memiliki umur yang pendek, beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Nabi Nuh saja umurnya ya berapa? 950 ya. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu umurnya Nabi Nuh. Nah kita umurnya pendek, paling a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Maka Allah berikan kemuliaan kepada kita. Setiap Ramadan ada Lailatul Qadar, yang mana kalau kita bisa menggapainya, bisa beribadah, bisa sholat pada malam Lailatul Qadar itu, pada Lailatul Qadar itu, ibadahnya kita yang mendapatkan kebaikan ibadah 830 tahun. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dan inilah hikmah penciptaan Allah. Allah itu di dalam penciptaannya sering kita ulang-ulang, ya Allah menciptakan segala sesuatu kemudian dipilih yang paling afdol. Allah menciptakan hari ada 7, dipilih yang paling mulia, yang paling utama adalah hari Jumat. Allah memilih manusia-manusia, ya Allah menciptakan manusia miliaran, dipilih yang paling mulia, di antara mereka adalah para nabi dan rasul. Di antara rasul dipilih yang paling mulia, yaitu ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihimussalam. Dan di antara mereka yang paling mulia dipilih yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah menciptakan bulan. Ada 12 bulan, dipilih yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Ramadan sampai kemudian kita ini tidak boleh kemudian tiba-tiba puasa ketika sudah bulan Sya'ban sampai setengah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan idzan tasafas Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan engkau puasa. Kenapa? Memuliakan bulan Ramadan supaya tidak sama. Illa rajulan, kecuali seseorang yang biasa puasa. Oh, ini rajul yang biasa puasa Senin Kamis, ya enggak jadi masalah, udah biasa puasa. Maka dalam hadis yang lain, la taqaddamur Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain. Jangan kau dului puasa Ramadan itu dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Illa rajulun, kecuali seseorang kana yasumu falyasum, yang sudah biasa puasa maka silakan puasa. Bahkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu mengatakan man ya shoma fi yaumin yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang itu meragukan, ya, apakah sudah masuk Ramadan atau belum, maka dia telah bermaksiat kepada ya Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita perlu mengetahui keutamaan Ramadan. Supaya apa? Supaya memompa semangat kita. Jadi begitu datang Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran. Kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Artinya rahmat Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah itu lebih dibuka dengan lebar-lebarnya. Artinya Allah memudahkan kita untuk beribadah, di mana ini menjadi ya kondisi yang memang sengaja Allah mudahkan. Allah buka pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Dan kemudian kata Nabi SAW, masufidati syayatin. Dan dalam riwayat maradata syayatin, setan-setan itu dibelenggu, yang ibaratnya bos-bosnya, ya. Bos-bos setannya, ada yang mengatakan yang kroco-kroco itu masih bisa menggoda, tapi artinya maksiat itu lebih sedikit. Kenapa? Karena pintu surga dibuka sehingga kita ini momen, kesempatan untuk melakukan amal yang soleh. Pintu neraka ditutup, dan setiap hari wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil. Seakan-akan setiap hari itu ada yang menyeru, wahai yang ingin melakukan kebaikan, aqbil, segera kerjakan. Dan itu kita rasakan di hati kita masing-masing. Ini bulan Ramadan, saya ingin baca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, saya ingin berjamaah, saya ingin melakukan begini dan begitu. Wa ya baghiya syarr aqsir, dan wahai orang yang pengen maksiat, hentikan. Dan benar jamaah itu kita rasakan di hati kita.
Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Oh, ini bulan Ramadan nggak boleh bohong. Padahal di luar Ramadan juga nggak boleh bohong. Tapi karena ini di bulan Ramadan, ya, dan ada yang menyeru tadi itu, maka kemudian dia mengurangi itu. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, ya. Kemudian ada setiap itu yang memanggil, menyeru kita, wahai yang ingin melakukan kebaikan, kerjakan, yang ingin melakukan keburukan, tinggalkan, ya. Maka setan-setan itu kemudian dibelenggu. Dan setiap malam, ya, kata Nabi SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullul lailah. Dan setiap malam Allah itu membebaskan manusia-manusia dari cengkraman api neraka. Wa dzalika kullul lail. Dan itu setiap malam, setiap malam. Jadi setiap malam, mulai malam pertama bulan Ramadan, ya, kondisikan bagaimana kita ini termasuk sudah menjadi orang yang dibebaskan oleh Allah dari ancaman neraka. Maka sungguh terlalu kalau kita tidak bisa baik di bulan Ramadan, kata ulama. Mau baik di kapan lagi berarti? Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa lebih baik, mau baiknya itu kapan lagi? Ibaratnya orang yang tinggal di Madinah, di tempat yang thayyibah, inda thayyibatin thayyibah. Madinah namanya adalah thayyibah, yang baik. Di sisinya ada kuburan thayyibatun thayyibah, orang yang terbaik. Terus belum bisa melakukan kebaikan di kota yang terbaik, di kota mana lagi kita mau jadi baik? Di Labuan baru bisa baik. Kalau seandainya di Madinah aja nggak mau baik. Begitu juga di Ramadan. Semua Allah kondisikan supaya kita jadi baik. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Setiap itu ada yang memanggil kita di dalam hati kita, dimunculkan oleh Allah, ya. Dan setiap malam itu Allah janjikan ada yang kemudian dibebaskan. Terus kemudian kita tidak bergetar untuk kemudian melakukan ibadah dan kita naikkan lagi, ya, kualitas ibadah kita. Maka mau baik atau mau rajin beribadah kapan lagi, maka wajar, ya, wajar. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu ibadah dilipat gandakan pahalanya. Wajar kalau ada orang yang dulunya ya mungkin jarang, bahkan nggak ngerti qiyamul lail, taunya kalau qiyamul lail ya cuma Ramadan tok. Ya, itu wajar. Kenapa? Ya karena ketika itu memang kebaikan dilipat gandakan. Makanya Nabi itu amalnya lebih naik lagi. Diriwayatkan karena ya Nabi SAW ajwadun nas bil khair. Nabi itu orangnya sangat dermawan. Ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau bulan Ramadan lebih lagi dia dermawan. Seakan-akan itu ibaratnya dermawannya Nabi itu angin yang bertiup. Enggak mikir, pokoknya bus semuanya. Ya. Itu kalau di bulan Ramadan, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau di bulan Ramadan kok tidak bisa baik, maka bahaya. Ibaratnya ulama mengatakan Ramadan ini kayak umlah. Umlah itu uang kericik, ya, uang logam. Sisi yang satunya kebaikan, tapi sisi yang satunya keburukan dan hati-hati, ya. Kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, kita menjadi insan-insan yang rindu dan kangen dan cinta dengan Allah, maka kita akan semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Tapi ternyata kalau kita menjadi orang-orang yang tidak mengagungkan Ramadan, tidak menyiapkan Ramadan, tidak mencari bekal bagaimana menghadapi Ramadan, ditakutkan kita akan masuk ke uang klitik yang samping kirinya, yaitu keburukan. Maka ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, di mimbar yang pertama Nabi mengucapkan amin, naik kedua mengucapkan amin, naik ketiga mengucapkan amin. Sahabat-sahabat yang mendengar heran, ya Rasul, kami mendengar Anda mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi SAW mengatakan, falamma raqitu darajatal ula, ketika saya naik di mimbar yang pertama, qala Jibril mengatakan, ya Muhammad, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, man adraka abawaihi, ahaduhuma au ihdahuma. Wahai Muhammad, celaka, dalam riwayat Syakiyah Abdun, celaka. Kenapa? Kalau ada seseorang yang menangi bapaknya sampai tua, satu atau keduanya, kemudian tidak dimasukkan surga, bilang celaka itu, celaka, amin,
Amin. Ya. Kenapa jamaah? Karena ibaratnya orang tua itu, ya, orang tua kita itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi pintu surga kan banyak, ya. Nah, yang paling besar, yang paling tengah itu adalah orang tua kita, ya. Nabi mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah, ya. Yang paling tengah itu apa? Kedua orang tua kita, ya. Maka nggak heran, ya, ini ngomong masalah orang tua kadang-kadang masya Allah kita ini, ya, ingat perkataan Ibnul Munkadir, ya. Beliau ketika tengah malam mendapati ibunya sakit, dia tidak qiyamul lail, tapi dia rela memijetin ibunya semalam suntuk, sedangkan saudaranya beliau namanya Muhammad, ya. Namanya Muhammad itu qiyamul lail terus. Tapi Ibnul Munkadir mengatakan, ya, kalau seandainya saya diajak tukeran pahala, tukeran mijetin pahala, mijetin ibu saya dan qiyamul lail semalam suntuk, saya enggak mau. Kenapa? Karena besarnya pahala, ya, mijetin orang tua, ya. Maka orang seperti ini celaka. Kenapa? Karena pintu surga yang begitu besar, ya, dia miliki ternyata tidak bisa memasukkan dia ke surga. Kemudian ketika naik ke tingkat yang kedua, Nabi juga mengucapkan amin. Falamma raqitu darajata tsaniyah, ketika sudah naik kedua, malaikat Jibril mengatakan raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, man adraka Ramadan, thumma salakha wa lam yughfar lahu. Barang siapa yang masuk di bulan Ramadan kok kemudian keluar dari bulan itu dan belum mendapatkan ampunan, maka dia celaka. Ucapkan amin Muhammad. Amin. Jibril yang mendoakan, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Maka naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita itu menjadi, ya, pelaku-pelaku Ramadan sudah sampai 60 kali Ramadan, ya, 30 kali Ramadan, ada yang sudah sampai 40 kali Ramadan, tapi malah tidak menjadi lebih baik. Maka kita perlu untuk kemudian berbekal, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka supaya kita bisa panen pahala di bulan Ramadan, ya, karena memang kita sebutkan tadi Ramadan itu adalah musim panennya pahala, ya. Maka kita harus berbekal, dan di antara bekal yang perlu kita ambil, ya, yang pertama itu kita jangan sampai meninggalkan doa. Ibnu Rajab, ya, rahimahullahu taala mengatakan, ya, menulis dalam kitabnya salaf ulama dulu, ya, ulama-ulama salaf dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa supaya bisa mendapatkan bulan Ramadan, supaya masuk dalam bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan. Dan ini manfaat doa. Kita sudah tahu doa silahul mukmin. Dan di antara riwayat-riwayat yang ada dari ulama-ulama salaf, mereka berdoa dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim liya Ramadan wa taqabbalu min wa tasallamu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Wa sallim liya Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan itu sampai saya. Artinya kalau saya sudah masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan saya bisa puasa 30 hari, artinya normal, tidak ada yang godang. Dan ketika saya puasa di situ, Ramadan ini terjaga. Wa tasallamu minni mutaqabbala, dan ketika itu bulan Ramadan meninggalkan saya dalam kondisi semua diterima ibadahnya oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doanya. Kita minta taufik kepada Allah, ya. Jangan terlalu kepedean. Artinya kita minta, jangan sampai kita serahkan diri kita kepada diri kita, tapi serahkan kepada Allah dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah, kita bersihkan, berusaha mensucikan, membersihkan sesuatu yang sangat penting, yaitu hati. Hati jamaah. Karena kita tahu seandainya ada tamu yang akan datang ke rumah kita, apakah kita akan sibuk dulu kemudian, ya, mempersiapkan ibaratnya makanan atau apa? Pasti kita akan melihat rumah kita bersih apa tidak. Kita sudah diberitahu sebelumnya akan ada tamu besar, pasti kita akan membersihkan rumah kita juga. Begitu juga Ramadan, tamu yang mulia, kita bersihkan hati kita.
Kita bersihkan dari semua penyakit-penyakit hati. Karena kalau hati kita tidak kita bersihkan, bisa mengganggu ibadah Ramadan kita. Karena hati ini yang dilihat oleh Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat ke rupa kita, enggak melihat ke jasad kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Bahkan hati ini barometer buruk baiknya kita, barometer ya masuk surga atau tidak yang dilihat dari hati. Ya, fa in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadul kullu. Kalau hatinya baik, baik semua insyaallah. Kalau rusak, rusak semuanya, ya. Kalau sudah hatinya selamat, maka dia bisa masuk surga, ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka hati perlu kita ya bersihkan benar-benar sebelum masuk Ramadan. Karena kalau hati kita itu masih ada kotorannya, contohnya mudahnya saja jamaah, kita masih begitu mendahulukan dan cinta luar biasa dengan dunia. Kita memang di dunia, kita perlu mencari ya penghidupan di dunia, tapi jangan sampai ya himmah kita, keinginan kita hanya dunia saja. Sehingga kalau sudah keinginannya dunia saja, apa yang terjadi? Kita baca surat Hud. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya saja, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah akan berikan apa yang dia minta dari amalan ibadahnya. Wahum fiha la yubkhasun, gak dikurangi. Ketika dia sholat, niatnya pengen dunia. Ketika dia puasa, niatnya pengen dunia. Allah berikan itu kalau Allah mau, ya. Tapi apa lanjutan ayat ini? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti kelak di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Kecuali neraka. Ya. Bab man arada bi amalihi ad-dunya. Ulama-ulama menulis bab seseorang yang ingin dengan amal solehnya dunia. Kalau Allah inginkan, dia akan diberikan. Kalau enggak, ya enggak malah. Ya. Maka jangan sampai kita puasa, ada yang puasa itu kemudian pengen supaya bisa kurus. Ya susah saya kalau enggak puasa, kalau enggak Ramadan itu pengen diet. Alhamdulillah bentar lagi puasa Ramadan ya bisa diet ini, ya, bisa kurus, ya, bisa sehat ini. Ada yang ya katanya kalau mau puasa itu bisnis kita sukses. Bahkan ada loh ya orang yang ketika senang sama seseorang itu dipuasain, ya. Tak puasain gitu. Ini puasanya gara-gara pengen dapat jodoh, ya. Itu kurang pas. Maka kita bersihkan, ya. Kalau sudah hati ini ya rusak atau kemudian sakit, susah untuk kemudian mendapatkan pahala ya ibadah puasa Ramadan. Kadang-kadang jamaah dirahmati Allah, karena hati kita masih kotor. Hati kita ini karena masih kotor, akhirnya apa? Suka kemudian kita itu berbohong. Kadang-kadang kemudian menggunjing, kadang-kadang kemudian ya adu domba, menfitnah. Dan kalau sudah seperti ini enggak dapat pahalanya kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, man lam yada' qawla zur wal jahl wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan bohong dan berbuat bodoh serta mengamalkan perbuatan-perbuatan itu, falaysa lillahi hajah. Allah enggak butuh sama laparnya dan sama hausnya. Enggak butuh Allah. Artinya nggak dapat pahala, ya. Maka betul-betul perlu kita perbaiki sekarang, kita tata hati kita, ya. Dan kita bisa membaca, ya, dari kitab-kitab para ulama. Mungkin kita sudah bisa, insya Allah membaca. Meskipun kadang-kadang kalau nggak paham ya nanti bisa tanya. Kayak kitab tentang masalah hati, punyanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, Madarijus Salikin fi manzilati baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama mengatakan Al-Qur'an itu ya disingkat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu disingkat dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu ya
ada banyak sekali ibadah-ibadah hati. Bagaimana hati kita bisa bagus, ya. Termasuk jamaah kata Ibnu Qayyim, kalau hati kita ini masih banyak sakit, ya, itu kita nggak bisa ibadah dengan benar, ya. Ibadahnya berat, ya. Ibadah seakan-akan kalau penuh dengan maksiat di hati kita, itu al-ma'asi tuhinu al-qalb, akan memberatkan hati kita, ya, akan berat. Jadi pengen melakukan baca Quran abot, pengen ya bangun sepertiga malam lagi atau ikut ya ibaratnya ikut iktikaf abot. Karena apa? Maksiat hati kita, ya dengki, yo iri, yo semuanya masuk, ya. Kalau sudah semuanya ada, ya, itu tidak bisa kemudian panen pahala di bulan Ramadan. Maka hati yang perlu banget kita kemudian perbaiki tentang masalah niat. Sampai ulama salah mengatakan, ya rubba amalin saghirin tukabbirhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghirhu niyah. Ada kalanya amalan kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah. Ada kalanya amalan besar di mata Allah, di mata manusia tapi kecil di mata Allah. Kenapa? Karena niatnya. Pahala haji gimana? Besar nggak? Besar. Ibadah haji itu berat. Tapi kalau ternyata niatnya pengen dipanggil Pak Haji saja supaya bisa pakai peci putih, kalau sudah pulang nanti disalamin dipanggil Pak Haji. Ya kalau cuma itu aja nggak ada nilainya. Ya. Tapi kalau amalan kecil disertai dengan keikhlasan, dalam riwayat itu seorang perempuan Bani Israel, Baghayah, ya, perempuan pelacur dari Bani Israel, ketika dia kehausan minum air, ternyata ketika dia naik melihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya karena ya menjilat-jilat pasir karena sangat hausnya, maka dia ambilkan air. Dia mengatakan anjing ini ya merasakan haus sebagaimana aku haus. Akhirnya dia turun sambil menggigit sepatu khufnya itu dan diberikan kepada anjing. Dengan itu yang dia amalkan, padahal amalan kecil, remeh-temeh tapi ikhlas, dia bisa masuk surga. Apalagi amalan kayak bulan puasa, kita ikhlaskan untuk Allah, maka itu menjadi amalan yang sangat besar. Maka ya pertama itu hati, benar-benar hati jamaah. Karena hati ini membuat nilai ibadah kita pahalanya berbeda-beda. Ada yang karena hatinya nggak baik, itu pahalanya sedikit sekali. Makanya Nabi pernah ketika melihat sahabat itu menghina para sahabat yang lain, Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku, sampai 3 kali. Kemudian Nabi bersumpah, falladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi ya jiwa Muhammad berada di genggaman Allah, ya, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dhahab, kalau seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, itu tidak bisa menyamai infaknya para sahabat meskipun cuma 1 mud atau setengahnya. Kamu menginfakkan emas segunung Uhud, gunung Uhud itu masya Allah 1 kilo lebih, ya. Nah itu kemudian dibanding dengan infaknya sahabat 1 mud atau setengah mud, itu tetap beratan sahabat pahalanya. Kenapa? Ya, ulama-ulama salah mengatakan, ya, masabaqakum Abu Bakar bi kathratis siyami, ya, Abu Bakar itu tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya dia puasa, dengan banyaknya dia sholat, dengan banyaknya dia infak. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian semuanya gara-gara apa? Ya, gara-gara sesuatu yang bercongkol di dalam hatinya, keimanan, hatinya bersih, hatinya bagus, ya. Walakin bisyai'in waqara fi qalbihi, sesuatu yang bercongkol di dalam hatinya. Maka betul-betul hati ini perlu kemudian kita benahi jamaah. Kemudian bekal yang kedua di dalam kita menyambut ya bulan Ramadan, benar-benar ya kita berusaha bertaubat. Taubat yang taubatan nasuha. Kita sebagai manusia ya itu merasakan betapa cepatnya hari-hari, ya. Dan kita semuanya ini antri untuk kemudian menuju ke tempat akhirat, antri mati ibaratnya. Dan Nabi mengatakan, ma ana wad dunya, ya, apa sih saya dengan dunia ini? Illa karakibin istadhalla tahta syajarah,
saya dengan dunia itu seperti seorang yang kemudian berteduh di bawah pohon. Thumma raha fataroka, kemudian istirahat bentar dan kemudian meninggalkan. Pasti kita akan meninggal. Dan kemudian waktu terus berjalan terus. Belum tentu kemudian kita ini ya akan hidup terus-terusan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka ya kita dianjurkan untuk kemudian bertaubat, cepat-cepat kemudian bertaubat ya, untuk supaya kita lebih kemudian bersemangat. Dan Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni, ya wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfar, fa inni astaghfirullah fil yaumi atamarrah, karena saya sesungguhnya beristighfar 1 hari 100 kali. Itu yang sudah dijamin masuk surga ya, dan diampuni dosanya. Maka kita jangan sampai ya tidak mengetahui syarat taubat. Tiap hari enggak apa-apa ya taubat ya. Mulai ikhlaskan diri pada Allah untuk bertaubat ya. Ikhlas. Kemudian setelah ikhlas kita menyesali apa yang kita telah lakukan ya. Kita sesali. Kemudian jangan sampai kemudian kita mengulangi, menyesali, kemudian meninggalkan perbuatan itu juga ya. Kemudian kita bertekad tidak mengulangi. Yang terakhir, yang kelima ya, kita bertaubatnya pada waktu yang masih memungkinkan. Jangan sampai ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, jangan sampai ketika sudah tanda-tanda kiamat sudah datang. Kita taubatnya dengan melihat satu kewajiban kita. Lihat kewajiban kita. Apakah kewajiban-kewajiban yang kita ya diperintahkan itu sudah kita lakukan? Kita lihat sholatnya sudah benar apa enggak. Zakat, oh iya Ramadan ya, biasanya saya mengeluarkan zakat. Mulai hitung semuanya ya. Yang memiliki ya harta apa saja, contohnya kalau seandainya dia jualan kelontong, ya hitung semuanya ya. Mulai dari sabun, sampo ya, kemudian apa saja, permen-permen, pokoknya hitung semuanya ya pada tanggal itu. Kemudian ditambahin semua, kemudian dikeluarkan berapa ya. Kalau sudah sampai 1 nisab maka dikeluarkan 2,5%. 1 nisabnya 85 gram emas. Dihitung kalau pakai emas ya. Kemudian juga dengan melihat kewajiban, setelah melihat kewajiban kita melihat ya dosa-dosa maksiat kita. Apakah masih saya punya maksiat gini? Saya masih melakukan ini dan itu kita kemudian segera hentikan. Kemudian selanjutnya jamaah ini juga penting sekali, yaitu kita menyambung tali silaturahim. Artinya kita ukhuwah Islamiyah, tidak hanya tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita seperti dalam suatu riwayat yang mana Nabi SAW bersabda, tu'radul a'malu fi kulli yaumil ithnani wal khamis. Amalan itu diangkat setiap hari Senin dan setiap hari Kamis ya. Kemudian Allah mengampuni semua manusia yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa rajulun, kecuali seseorang al-musyakhil kana bainahu wa baina akhihi syahna, yang dia masih menyimpan dendam dengan saudaranya. Kalau masih punya dendam, masih punya pertikaian, ini kasihan jamaah. Setelah sholat dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus dia itu minta kepada Allah, tapi amalnya nggak diangkat. Apa nggak kasihan? Tiap hari, tapi dia menyimpan dendam. Wajar loh kalau kita ini ya ada yang kemudian membenci kita atau kita membenci orang lain, tapi jangan sampai kemudian kita itu dendam. Udah biarkan. Kenapa? Karena manusia itu penuh dengan dosa. Namanya manusia itu pasti punya dosa. Itu wajar. Tapi jangan sampai ketika kita berdosa atau orang lain kemudian membuat dosa kepada kita, kemudian kita itu mendendam dia sampai nggak mau kita ya lupakan. Wis pokoknya sampai kiamat gak akan aku maafkan. Jangan. Kalau sudah seperti itu susah kita hidupnya. Kalau ada orang yang susah seperti itu, ya itu rahmat Allah susah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Rahmatilah, sayangilah orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kamu. Kalau kita itu kaku kayak gitu, maka susah. Amalan gak diangkat, gak diampuni. Maka sebelum masuk ke Ramadan ya, yang mungkin
ada simpanan-simpanan dendam itu dibuang, udah. Karena wajar tuh, udah. Ya, kita ini manusia, sama manusia. Kadang kita juga salah kok. Kalau ada orang yang salah sama kita, ya itu wajar. Tapi jangan sampai kemudian kita simpen dan kita dendam sampai mati. Itu banyak loh kadang-kadang gitu. Bahkan ada orang itu disebut namanya aja itu sudah nggak seneng plus, seakan-akan dia kesakitan. Ya. Jangan kau sebut nama dia di sisiku. Berarti sampai, wah aku kalau ngelihat yang burono, saking nggak senengnya gitu berarti. Jangan seperti itu. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya. Ala ukhbirukum, kata Nabi, ala ukhbirukum bi afdhali min darajati siyami wassalati wassadaqah. Mau enggak kamu saya beritahu derajat yang lebih baik daripada puasa, sedekah dan salat? Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah, islahu dzatil bain. Kamu itu saling baik antara diri kamu dan yang lainnya. Jadi salahu dzatil bain, kita bisa baik sama satu dan yang lainnya, itu nilainya bisa sampai sebaik itu, ya. Lebih baik daripada hanya sekedar sholat, puasa, zakat. Kalau kita bisa baik seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, fa inna fasada dzatal bain, karena sesungguhnya fa inna fasada dzatil bain, karena kalau seandainya kita itu rusak hubungan kita dengan satu yang lainnya, itu hiyal haliqah, itu adalah yang mencukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur apa? Ibadah kita dicukur habis, ya. Maka perlu kita periksa jamaah, ya. Jangan sampai kita masih memiliki dendam, iri, dengki. Kita perbaiki silaturahim dengan sesama keluarga. Karena kadang-kadang sesama keluarga, gara-gara warisan, gara-gara rumah yang ditinggal orang tua, geger sampai kemudian keluar, sampai diusir karena kemudian rame. Bahkan gara-gara ya harta yang memang tidak dia dapatkan dengan keringat dia, cuman dibagi orang tuanya, sampai kemudian gak mau bersalaman. Padahal sudah, Masya Allah, mungkin sudah ada 5 kali Ramadan, 5 kali hari raya, itu gak mau salaman. Ada, ya. Gak rela, dia mau disalami gak rela. Akhirnya udah. Padahal kita harus menyambung tali silaturahim, tidak hanya menjaga, menyambung. Dan kata Nabi, laisal wasil bil mukafi. Yang dikatakan menyambung tali silaturahim itu, mboten kok panjenengan beto apa itu gula, kemudian besoknya dia juga datang ke rumah kita bawa gula. Itu tidak hanya itu silaturahim, itu menjaga. Kalau menyambung itu, kalau kita datang ke tempatnya dia mengusir kita, tapi kita terus berusaha. Ini yang dikatakan oleh Nabi al-wasil, yang menyambung. Makanya Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi. Tidaklah orang yang dikatakan menyambung itu yang kalau sudah sama-sama terhubung. Yang satunya bawa apa, ibaratnya bawa sate, besoknya dibawakan ya rambutan. Nah, itu udah bagus itu. Tapi menyambung tali silaturahim itu yang kalau kita pengen nyambung itu dia nggak mau. Akhirnya kadang-kadang ya gak apa-apa, gak gelem kok. Padha wae. Nah, itu yang susah kadang-kadang. Kemudian yang keempat jamaah, kita berilmu, ya, dan ini penting sekali. Berilmu sebelum masuk bulan puasa tentang masalah fikih puasa, dan berilmu ya mengamalkan sesuai dengan sunnah. Ya. Pertama berilmu, karena kalau kita nggak berilmu nggak bisa, susah. Oh, kita punya sepeda motor, kemudian kita bawa ke Tuban, tengah perjalanan kemudian macet, kita nggak punya ilmu, maka apa yang kita lakukan? Hanya dilihat gini saja, nggak barbar sebenarnya. Tapi berilmu, begitu juga ibu-ibu mungkin pengen buat rawon, nggak ngerti apa itu bahan-bahannya, nggak bisa jadi rawon. Begitu juga puasa, ya. Maka puasa ini perlu kita kemudian berilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan bab al-ilmu qablal qawli wal amal. Kita sudah khatam di usul salasa. Qala al-Bukhari bab al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum beramal dan mengucapkan. Dan itu penting. Dan ilmu kita harus betul-betul ya ilmu yang syar'i, yang berdasarkan qala Rasul, qala Allah dan qala Rasul. Jangan sekedar kemudian kita mendengar kata ulama atau kata orang-orang dulu jiping, ngaji kuping, ya. Ngaji kuping tapi nggak ngerti maksud dalilnya benar apa enggak, yang penting ikut, ya.
Ya kalau jiping kemudian kita ngelihat oh ini ada dalilnya benar nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ya kita minimal harus ngerti rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu apa? Niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Apakah kemudian perlu kita mengucapkan ya nawaitu shauma ghadin? Apakah Nabi pernah seperti itu? Perlu kita ilmuin ini ya. Jangan sampai kemudian kita banyak mengamalkan tapi nggak tahu ilmunya dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka jangan kita terbuai dan kemudian kita tertipu banyaknya amalan sedangkan itu tidak sesuai dengan sunnah. Datang 3 orang ke rumahnya Nabi, tanya karena Nabi nggak ada. Tanya gimana sih ibadahnya Nabi? Disebutkan gini-gini, oh Nabi sudah diampuni dosanya beribadah begitu. Oh kalau seperti itu saya nggak mau ya buka puasa. Saya akan puasa setiap hari saya akan puasa sepanjang hidupku. Yang satunya mengatakan, oh kalau begitu saya tidak akan tidur, saya qiyamul lail seumur hidupku. Yang satunya lagi, kalau begitu saya enggak akan menikah, wala atazawwajun nisa. Maka kata Nabi SAW, ya, siapa tadi yang mengatakan seperti itu? Ya, fa inni atqakum wa akhsyakum ila Allah. Saya itu lebih bertakwa dan lebih khusyuk daripada kamu semuanya kepada Allah. Ya. Fa inni asumu wa akul. Wa inni aqumu wa anam wa inni atazawwajun nisa. Saya puasa dan saya uftir makan, dan saya sholat dan saya tidur. Wa inni atazawwajun nisa, saya juga puasa, saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak mencintai atau menyenangi sunnahku tidak termasuk bagianku. Padahal kalau kita lihat orang itu kan ibadah terus ya. Artinya dia terus puasa nggak berhenti-henti. Artinya dia qiyamul lail terus, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Makanya jangan sampai kita buka puasa ya, atau jangan sampai kita itu masuk ke bulan Ramadan tanpa kemudian mengetahui bagaimana sih penetapan Nabi SAW hilal itu. Karena ini kan biasanya kan rame antara hisab dengan hilal ya. Dan sudah dilihat hisab sekarang ini ya, bulan itu ya ada terlihat sekitar 2 derajat. Nah maka kemungkinan kalau memang ya dengan dengan metode ru'ya itu nggak akan terlihat, maka bisa berbeda puasanya sekarang ini. Kalau tidak terlihat maka ru'ya ini akan menggenapkan Sya'ban. Sedangkan hisab ini tidak sampai genap Sya'ban. Karena metode mereka berapapun derajat, kalau sudah ketahuan ada bulannya, maka pasti akan puasa. Meskipun 0,01 derajat itu mereka akan puasa. Yang penting sudah ada hilal. Tapi Nabi kan enggak gitu. Nabi kan mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan melihat hilal. Ibaratnya berhari raya lah kalian dengan melihat hilal. Nah kalau nggak ngelihat, fa inhum ma'alaikum. Kalau seandainya kok ada mendung dan bulan itu tertutupi mendung meskipun sudah ada, ya maka selesaikan, sempurnakan bilangan Sya'ban. Ya. Jelas di situ. Yang jadi ibroh, yang jadi pilihan bukan adanya bulan, tapi apa? Terlihatnya hilal. Kalau seandainya ada mendung, maka diperintahkan Nabi apa? Sempurnakan bilangan Sya'ban ya. Seperti itu kita pelajari. Termasuk puasa ya, ketika buka puasa. Jangan sampai kita buka puasa kecuali sudah mengetahui sunnah-sunnahnya. Loh Nabi kalau buka puasa itu pakai apa? Terus bagaimana? Karena Nabi yuftiru ala rutabat. Nabi itu kalau iftarnya pakai rutab. Wa illam yakun rutabat, kalau enggak ada rutab fa ala tamarat, maka pakai kurma. Fa illam yakun ala tamarat fa alal ma, hasyawat binal ma, air. Jangan kok ya kurma itu sunnah, kolak wajib. Ya. Mewajibkan cendol, kolak dan yang lainnya, padahal ada kurma itu. Padahal ada kurma, ya kita ngikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya. Begitu juga doanya. Kadang ada yang makan, sebelum makan ya udah doa ya, dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, tenggorokan sudah sudah basah ya, haus juga sudah hilang padahal belum makan, belum minum ya.
Doanya kapan? Ya setelahnya. Nanti kalau kita mau buka puasa, itu ada doa yang mustajab, itu doa umum. Ya. Setelah itu kalau adzan, ya kita langsung menyegerakan takjil. Nabi itu namanya takjil itu kan menyegerakan. Ajala yu'ajilu takjil. Kita segerakan. Gitu. Termasuk sahur jamaah yang dirahmati Allah. Baca kita tentang hukum-hukum sahur. Ya. Nabi SAW diriwayatkan pernah sahur jamaah. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Anas bin Malik, Zaid ibnu Thabit itu mengatakan kunna, ya, kita pernah makan sahur. Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah. Kita itu makan sahur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita langsung setelah selesai langsung sholat subuh. Maka Anas heran tanya, kam kana bainas sahuri was shalah. Kira-kira berapa sih lamanya antara sahur dan sholat? Dijawab qadra khamsina ayat. Sekitar 50 ayat ya. Khamsina ayat. 50 ayat. Nah, 50 ayat ini kalau seandainya sudah biasa baca kan sekitar berapa menit gitu aja. Makanya jangan sampai kalau dulu tuh saya diberitahu orang-orang sahur tuh jam 12 sudah sahur. Ya. Baru jam 12 sudah sahur. Ini enggak sahur, ini makan malam, makan tengah malam ibaratnya. Jadi sahur itu ibaratnya 20 menit lah atau 25 menit sebelum adzan, ya. Itu sahur yang sunnah. Dan sahabat lihat ketika ditanya berapa lamanya ya antara sahurnya Nabi dengan sholat, 50 ayat. Kenapa? Karena biasa mereka tuh baca Al-Qur'an. Jadi apapun yang ditanyakan itu urusannya ya lamanya berapa? Ya, sekitar kita sholat tahajud lah. Sekitar kita baca ya 10 ayat, 20 ayat. Dia tahu, oh gambarannya 10 ayat segini, 50 ayat segini. Kalau orang sekarang gimana? Berapa lama sih antri itu ini mendapat sembako? Sekitar menghabiskan satu yang biasanya rokokan itu. Satu batang rokok. Karena udah biasa ngerokok atau biasa satu cangkir kopi lah itu. Itu perbedaan kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya termasuk juga yang perlu kita ketahui rukun-rukun puasa, di antaranya yang kemudian membatal puasa. Kita ketahui dan kita tidak membahas ini karena ini bukan fikihnya ya, tapi yang perlu kita siapkan ya. Kemudian juga jamaah dirahmati Allah ya, jangan sampai kemudian kita ya tidak mengetahui fikih puasa. Jadi mulai adab-adab puasa, fikih puasa, adabnya juga penting, fikihnya juga penting. Jadi kita pelajari ada adab puasa, kemudian fikih puasa. Kemudian yang kelima di antara bekal yang perlu kita miliki, seorang yang masuk ke bulan Ramadan hendaknya betul-betul bisa memanfaatkan waktu dan bisa menyempurnakan Ramadan ini dengan itqon. Artinya dia itu bisa memanfaatkan waktu dan menyempurnakan Ramadan sehingga menjadi husnul khotimah. Dia keluar dari Ramadan bukan kok kemudian meninggal. Husnul khotimah itu khitamuhu misk, penutupannya itu minyak misik wangi, bagus gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kemudian bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutkinahu." Allah itu senang loh kepada hambanya kalau dia mengamalkan satu amalan itu betul-betul diitkonkan, diprofesionalkan, dibagusi benar-benar. Kalau kita pengen membuat satu produk, kita pengen membuat satu ya ibaratnya pengen buat jaring atau apa, buat jaring yang sebagus mungkin. Begitu juga kita pengen masuk puasa, kita berusaha sebaik mungkin kita berpuasa, itqon. Artinya puasa kita ini harus kemudian sudah tertata. Kita sudah membuat reng-rengan, kita sudah membuat target. Oh iya, puasa ini saya mau beda. Kemarin saya bisa hatam 2 kali, mungkin insya Allah puasa ini saya pengen hatam 3 kali. Bikin target. Hatam 3 kali berarti 1 hari itu membaca berapa ya? Ya, berapa juz? Berarti minimal 3 juz. Ya. 3 juz benar nggak itu? 3 juz kan? Ya. Nah 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Itu sudah dibuat reng-rengan dan sudah betul-betul bikin target. Ya. Sehingga nanti kemudian ketika dia masuk bulan Ramadan sudah siap targetnya. Nggak bisa saya
apa 3 kali hatam, 1 kali hatam aja. Enggak apa-apa 1 kali hatam, ya. Kalau memang kemudian belum pernah, kita usahakan bulan ini bisa hatam, ya. Kita bikin target. Jangan sampai kemudian kita belum membaca sudah nyantai dulu. Jangan. Wajibkan betul-betul, artinya saya mau hatam. Pokoknya saya harus hatam. Sehingga jangan sampai kemudian kita taswif, dan ini penyakitnya, ya. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan alaikum bitaswif. Kalian itu jangan taswif. Nanti saya mau baca 1 juz. Nanti sampai setelah tarawih. Setelah tarawih ternyata banyak makanan, ikut makan sambil ngobrol. Setelah itu kemudian ngantuk, nanti mau qiyamul lail, tidur. Akhirnya punya tahu enggak apa-apa tuh bangun 1, besok bisa langsung 2 juz. Besok bisa 3 juz. Akhirnya Masya Allah sudah sampai 25 hari puasa. Pengen ngejar, susah. Makanya ya kita harus pokoknya jangan berhenti. Pokoknya jangan kemudian santai, enggak. Hari ini pagi ini harus sudah 1 juz. Sudah 1 juz, ya. Kenapa? Karena kata ulama mengatakan waktu itu kan 3. Waktu yang akan datang, waktu yang telah berlalu, dan waktu yang sekarang. Waktu yang akan datang memperbaikinya dengan cara apa? Dengan cara kita berazam, kita bertekad untuk melakukan kebaikan. Itu yang akan datang. Kayak puasa ini kita bertekad untuk hatam 1 kali, 2 kali. Waktu yang telah berlalu, cara perbaikinya dengan cara apa? Kata ulama, dengan cara kita bertaubat, ya. Dengan cara bertaubat. Nah, yang waktu sekarang ini jangan taswif. Pokoknya kalau sudah kita pengen kebaikan, jangan nanti. Akhirnya kemudian nggak jadi-jadi. Sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan dan keutamaan, keberkahan di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Kok nggak bisa hatam? Itu gimana? Jangan sampai kita seperti tikus yang mati di mana? Di padi, di lumbung padi. Loh, banyak padinya, kok ternyata mati. Tidak di kaleng, ya. Di lumbung padi, ibaratnya harimau mati di hutan yang penuh dengan binatang. Iya. Jangan sampai kita itu ya kepanasan di saat musim hujan. Akhirnya ya aneh gitu loh. Masa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan malah kita nggak dapat barokah, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang ke-6 ini kita tutup, ya. Sudah ini. Mulai biasakan jamaah yang dirahmati Allah untuk beramal soleh, termasuk membaca Al-Quran, ya. Biasakan, karena kata-kata ya pepatah mengatakan kita bisa karena terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Coba lihat Nabi, kenapa? Ya, dalam riwayat itu Nabi paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Karena kata ulama pengen membiasakan supaya sudah terbiasa puasa. Jadi sudah dibiasakan, maka mulailah kita membiasakan hal-hal yang baik, khususnya membaca Al-Quran sekarang. Kenapa Imam Syafi'i dikatakan bisa sampai hatam setiap hari sekali? Ya karena sudah terbiasa. Kalau nggak terbiasa berat loh, Pak. Pengen baca 1 juz itu lamanya bukan main, apalagi nggak lancar bacanya. Itu lama. Tapi kalau sudah terbiasa, itu biasa kita nyetor atau ngetes anak-anak itu ya sekitar sampai saking kecepatan mungkin, ya. Kalau kita ya setoran gitu, itu sekitar 16 menit itu setengah jam. 16 menit itu 1 juz, setengah juz. Artinya 1 juz cuman sekitar 30 menitan lebih, ya. Nah, itu sudah nggak terlalu cukup. Makanya Nabi ketika memerintahkan para sahabatnya untuk membaca Al-Quran, ya, Nabi mengatakan, ya hatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Kata sahabatnya, ini utiku afdhala min dzalik, saya bisa lebih baik dari itu. Kalau begitu hatamkan dalam waktu 15 hari. Sahabat masih mengatakan, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu hatamkan dalam waktu 7 hari. Dia mengatakan, saya masih bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Maka dikatakan, hatamkan dalam waktu 3 hari. Dia mengatakan, saya masih bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan yang menghatamkan lebih dari itu, ya. Kenapa? Karena pasti cepat, ya. Tidak pakai tadabbur, ya.
Dan Nabi SAW mengatakan ya dalam riwayat, dan riwayatnya ini juga ya termasuk bisa kita jadikan hujah, man qara'a fi lailatin mi'ata marrah, barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an setiap malam 100 ayat ya, maka apa pahalanya? Faka'anna maqama lailah, maka seakan-akan dia itu qiyamul lail, tahajud semalam suntuk dari habis isya sampai menjelang subuh. Biasakan ya, sebelum tidur kalau bisa 100 ayat. Itu nilainya, derajatnya, pahalanya seperti kita qiyamul lail semalam suntuk, jamaah yang dirahmati Allah ya. Ya mungkin barangkali itu saja yang kita, masih banyak ya, di antaranya ya ibaratnya Ramadan ini berbekal akhlak ini. Akhlak juga perlu kemudian kita jadikan bekal untuk menghadapi Ramadan, dan masih banyak yang lainnya ya. Tapi karena mungkin ya cukup dulu waktunya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Ramadan ya untuk tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebebasan ya di malam-malam bulan Ramadan, dibebaskan dari cengkeraman api neraka. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.